Ingin menonton drama-drama secara full durasi, kualitas terbaik, dan tentunya eksklusif? Join membership RCTI Layar Drama Indonesia. Dapatkan batch spesial. Kalian bisa memilih beberapa tier, mulai dari tier 1, tier 2, tier 3, dan tier 4. Dapatkan fitur eksklusif di setiap tiernya. Join sekarang. Pasti agak shock ya gitu, jujur agak shock. Bukan agak sih, lebih ke kaget ya gitu. Ini di luar ekspektasi saya. Jujur saya nggak paham sama sekali ya gitu. Saya tidak tahu dan saya jujur saya tidak mau tahu, memahami tentang arti perceraian itu apa. Hari ini 11 September 2025 seharusnya menjadi hari bahagia untuk aktor Eza Gionino bisa kumpul bersama ketiga anaknya untuk merayakan hari ulang tahun istrinya Meiza Aulia Korita alias Echa. Namun hari bahagia itu kini berubah menjadi hari penuh nestapa dan derita buat Eza. Biasanya Eza memberikan surprise ultah buat Echa, tapi kali ini justru Eza yang dapat kejutan gugatan cerai dari Echa. Jujur pasti agak shock ya gitu, jujur agak shock. Bukan agak sih, lebih ke kaget ya gitu. Ini di luar ekspektasi saya. Jujur saya nggak paham sama sekali ya gitu. Saya tidak tahu dan saya jujur saya tidak mau tahu, memahami tentang arti perceraian itu apa. Saya nggak bisa ngasih surprise atau saya nggak bisa ngasih hadiah untuk dia di saat dia ulang tahun. Kondisi kita seperti ini, saya nggak berharap seperti ini. Jadi sekali lagi saya sangat berharap dia cepat kembali ya gitu, cepat membuka komunikasi lah paling enggak gitu. Jadi supaya dengan ada komunikasi itu kan kita bisa selesaikan semuanya satu persatu dengan baik gitu. Ya, Eza tidak menyangka Echa akan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cibinong Bogor, Jawa Barat yang sidang perdananya akan digelar 22 September mendatang. Ketidakharmonisan dan percekcokan jadi alasan. Gugatan cerai jadi jawaban Echa untuk Eza yang sudah menjatuhkan talak satu kepadanya. Kita berdua sama-sama dalam kondisi emosi, Mas, gitu. Terus saya berusaha untuk berpikir logisnya adalah saya mengucapkan itu gunanya untuk teguran kepada istri karena bagaimanapun saya kepala rumah tangga gitu. Saya juga tidak minta dihormati yang seperti apa juga tidak, tapi paling nggak ini sebuah teguran supaya apa, supaya stop nih cekcok ini, supaya stop dulu. Saya yakin kalau dia menggunakan hatinya gitu, dia berpikir dengan logis gitu, saya yakin ini pasti bukan keinginan dia kok gitu loh ya gitu. Jadi sekali lagi pasti ini faktor emosi. Dari sisi Mbak Echa sendiri, otomatis dari 7 tahun ini bukan serta-merta kemarin masalah langsung gugat cerai, enggak. Jadi ini sudah bentuk akumulatif dari 7 tahun yang terjadi dalam rumah tangganya, akhirnya memutuskan bahwa ya di tahun 2025 ini mungkin momentum yang tepat untuk mengajukan gugatan cerai. Kalau dibilang akumulasi berarti itu kan sama aja memflashback semua masalah yang dulu terus dijadikan satu, itu kan saya rasa itu tidak baik ya. Seperti yang saya bilang, saya janji saya akan perbaiki semua ya. Gugat cerai Echa benar-benar membuat Eza kena mental dan down. Ditambah lagi, Echa menutup semua akses komunikasi sejak pertengahan Agustus lalu. Sudah sebulan Eza mengaku tidak bertemu ketiga anaknya dan itu sangat menyiksa batin Eza. Saya yang biasa setiap hari bertemu dengan anak-anak saya. Sekarang udah, saya biasanya tidur bersama Nicole, Han, terutama Han ya, anak saya nomor 2. Sekarang kita sudah nggak tidur bareng. Saya tidak tahu mereka ada di mana. Sebagai seorang ayah, saya pengen sekali meluk mereka. Bagaimana saya jadi saya nggak tahu. Saya pengen komunikasi, paling nggak video call gitu. Saya pengen tahu anak saya rindu anak saya. Dan saya juga rindu istri saya. Saya cuma berharap, ayo Mam, saya kembali pulang. Yuk, masalah kita komunikasikan dengan baik. Yuk, kita selesaikan semuanya baik-baik. Untuk saat ini memang kita fokus kepada gugatan cerai dan hak asuh anak aja. Untuk perihal gonok ini belum ada dibicarakan.
Eza Gionino akan berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan perkawinannya dengan Echa yang sudah terbangun selama 7 tahun. Apalagi perkawinan Eza Echa tak pernah mendapat restu dari sang mama, Ruh Gaya, hingga akhir hayatnya. Tahun ini saya baru kehilangan ibu saya. Sekali lagi saya mohon ke teman-teman semua dan semua orang di luar sana, tolong saya mohon sekali lagi jangan bawa-bawa almarhumah ibu saya ya gitu. Ibu saya sudah, insya Allah udah ada di surga, jadi saya mohon, dan itu semua tidak ada hubungannya. Sayang, tolonglah buka komunikasinya. Jangan tutup seperti ini, aku mohon. Dengan begini tuh sama aja kita saling menghancurkan diri kita masing-masing, dan itu nggak baik, sayang. Dan itu nggak baik, sayang.